ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para jemaah sekalian di rumah mengaji Azam Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali memberi kita nikmat untuk bersama-sama di sini. Mudah-mudahan Allah menerima kehadiran kita dan menuliskannya sebagai penambah panjang catatan amal soleh kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat yang sudah kita dapat Allah tambahkan lebih banyak dan berlipat-lipat. Semoga salawat dan salam pula sentiasa disampaikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salawat itu berbuah syafaat bagi kita di hari akhirat nanti. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menyambung pelajaran bersama usul ahli hadis bi da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala, masih berkaitan dengan nabzul bid'ah wa imatatuha, membuang bid'ah dan mematikannya. Terakhir yaitu Syekh menyebutkan athar dari Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad ketika dia menceritakan bahwa bainana nahnu fil masjidi wa nahnu julusun ma'a qaumin naqra'us sajdah. Terkala kami sedang berada di masjid, duduk-duduk bersama beberapa orang atau satu kelompok orang, naqra'us sajdah, membaca surat as-sajdah, wa nabki, dan kami menangis, yakni menangis bersama. Fa arsala ilayya abi, lalu ayahku mengutus orang untuk memanggilku. Wajadtuhu qad ahdara ma'ahu harawatan lah. Pas pulang ternyata dia sudah siapkan alat pemukul pelantan. Sudah ketemu pelantan? Sudah. Berarti kalau ditunggu dengan alat pemukul berarti senang apa? Marah. Ya marah. Subhanallah. Qala fa'aqbala alayya. Lalu dia menghadap kepadaku, artinya dia menuju kepadaku. Faqultu, lalu saya bertanya, ya abati mali, apa masalah saya? Tentu orang ngaji kok dia dimarahi, kan itu masalah.
Ya, ya, apa salah saya? Apa salah saya? Qala alam araka jalisan ma'al amaliqah. Thumma qala hadha qarnun kharijun al-an. Bukankah saya melihat kamu tadi duduk dengan orang-orang amaliqah, orang-orang yang besar-besar. Amaliqah jama' imlaq. Thumma qala hadha qarnun kharijun al-an. Ini masa keluarnya. Fahadha sahabi radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi alaihissalam, yaitu Khabbab bin al-Arat. Tentu tahu sendiri Khabbab adalah salah satu dari orang-orang yang minas sabiqin al-awwalin, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, termasuk yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau yang untuk hijrah ke Madinah, dia bersedia menyerahkan seluruh harta bendanya kepada orang Quraisy. Ketika dia di hijrah, lalu diburu oleh orang-orang Quraisy, dia lari ke puncak gunung. Nah, di sana dia dikepung. Lalu dia katakan kepada orang yang mengejarnya, kalian tahu yang ada di Mekah ini yang paling ahli memanah seperti saya. Kalau dua anak panahnya berarti 2 tewas. 10. Saya punya anak panah 10 sekarang. 10 dari kalian mesti mati di tangan saya. Sekarang tinggal pilih. Mau saya matikan 10 atau biarkan saya hijrah, saya tunjukkan tempat saya menyimpan harta saya. Masya Allah. Tentu pada mati ya mula. Kayak kan? Ya karena memang mereka paham, tahu dia, memang dia bukan bicara kosong, memang paling ahli. Dia tukang besi aslinya juga. Akhirnya berdamai mereka, tunjukkan tempatnya, kami biarkan kamu pergi. Khabbab bin al-Arat. Nah, sampainya di Madinah, Nabi sudah dapat berita. Karena Jibril lebih cepat sampainya kan? Kan Jibril lebih cepat. Cahaya kan? Nah, lebih cepat sampainya. Maka Nabi mengucapkan selamat kepadanya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Sungguh jual beli yang beruntung. Artinya dia tinggalkan harta duniawinya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hijrah pada waktu itu wajib. Bagi yang sanggup adalah wajib hijrah ke Madinah. Nah, sekarang sahabat tersebut qad ankara ala ibnihi mujalasata man yaqra'ul qur'ana liyabki wa yuraqqiqa qalbahu. Dia mengingkari, melarang anaknya duduk dengan orang yang baca Quran, tujuannya untuk menangis, tujuannya untuk melembutkan hati. Ma'anna zahira hadzal fi'l as-salah. Padahal kalau dilihat zahirnya ini adalah suatu kesalihan. Illa annahu la yasiru wifqa sunnah. Lalu di mana salahnya? Tidak berjalan menurut sunnah. Fal jam'u ala tabaki ala al-Quran khilafu ma kana alaihi al-ashab. Berkumpul untuk sama-sama menangis. Ya, berkumpul untuk sama-sama menangis baca Quran, sengaja untuk menangis orang baca Quran, itu tidak pernah dilakukan sahabat. Tidak masuk sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Bukan tidak boleh menangis baca Quran, tidak, tapi sengaja yuk kita ayo kita sama-sama nangis baca Quran, sengaja membuat acara menangis baca Quran. Pahamnya dah? Iya, paham. Tapi kalau membaca Quran bersama-sama, lalu secara natural, secara biasa, ada yang menangis, itu sunnah. Tapi sengaja untuk membuat orang menangis, itu tidak. Paham tak? Pahamnya kan? Nah, jadi subhanallah, zahirnya salih, tapi ternyata yang paham, tentu sahabat paham dia, murid-murid awal Nabi alaihissalatu wassalam, ini tidak sunnah nih sayang,
Buktinya, makanya dia pelantan marah dia sama anaknya. Ya subhanallah. Kalau sekarang kita bawa gitu, dilarang orang ngaji katanya. Dilarang orang mengaji. Bukan melarang mengaji, tapi mengaji seperti ini tidak mengikuti sunnah Nabi alaihissalam menurut sahabat tadi. Jadi mereka lebih paham. Nah, fadzikru lit-ta'ati wal khasyati wat ta'allum. Maka zikir itu adalah untuk ketaatan, untuk khasyah, melahirkan rasa takut, wat ta'allum, dan belajar. Nah, kalau begitu kata Syekh, fa kaifa biman yatatarabul yawma bi qasaidil ishqil ilahi wa yataraqasu 'alaiha wa yatakhanathu biha. Bagaimana dengan orang yang sekarang sengaja untuk menyanyikan lagu-lagu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai menari, ada yang memutar-mutar kadang. Ada tadi apa nama orang? Marawis, iya. Tadi apa nama? Nah. Dan sebagainya. Wa yatakhanathu biha, bahkan mungkin meliuk-liuk seperti laki-laki macam perempuan. Kadang. Kira-kira kalau nampak sama Khabab gimana? Buat pelantan ya? Subhanallah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, baca Quran zahirnya buat orang menangis, tapi karena dia dilakukan dengan tujuan untuk sama-sama menangis, ternyata diingkari oleh sahabat Nabi alaihissalam. Apa alasan mengingkarinya? Tidak begitu diajarkan Nabi alaihissalam. Subhanallah, memang orang yang tahu yang hak itu sensornya kuat. Orang yang tahu jalan yang hak, jalan yang sunnah itu sensornya kuat sensornya. Tapi orang-orang yang sudah sensor mati, memang enggak. Bahkan mungkin kalau kita ceritakan ini di mandai Khabab ni katanya, mandai. Iya, kalau kita cerita begini, orang yang sensornya tidak hidup, dibilangnya sahabat Nabi ini mandai. Padahal dia belajarnya dari Nabi alaihissalam. Yang agak beradab sedikit, tidak mesti contoh sahabat kita semua rejinya, ya, tidak mesti ikut sahabat. Ujung-ujungnya nanti tidak mesti ikut Nabi dalam segala hal. Kadang orang tanya, ya mesti bila ikut Nabi dalam segala hal? Mesti ikut Nabi dalam segala hal? Ya kalau bisa, kalau sanggup, ya harus diupayakan. Karena memang Nabi itu dijadikan Allah ikutan, dan kita disuruh mengikut. Dan mengikut Nabi mempercepat langkah ke surga. Makanya kalau nak masuk surga cepat, ikuti Nabi dengan cepat pula. Tapi kalau nak lambat masuk surga, lambat-lambatlah. Banyak melengong kiri kanan, singgah-singgah dulu. Ya, nikmatilah keindahan alam itu. Nikmatilah keindahan yang dihiasi oleh syaitan jalan-jalan itu. Tapi kalau nak cepat masuk surga, maka ikut langkah Nabi alaihissalam. Kemudian Syekh mengatakan, wa sahha an Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sahih dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, annahu ankara ala qasin wajadahu yaqus. Dia mengingkari seorang ahli cerita. Ahli cerita itu ya macam penceramah lah, lebih kurang. Yang penceramah yang suka menghibur orang dengan cerita-cerita yang dikarang. Kan ada yang profesi itu. Nah, ia penceramah yang isinya adalah untuk membuat ngarang cerita-cerita untuk menghibur orang. Kadang-kadang juga cerita-cerita orang dulu yang kebanyakannya adalah cerita-cerita palsu. Sampai cerita tentang bangun jembatan di antara surga dan neraka bagi kan. Kita bangun jembatan antara surga dan neraka.
Sepakatlah kali surga dan neraka supaya ada akses ke masing-masing tempat. Ternyata yang lebih cepat keluarnya, selesainya jembatan dari neraka. Yang surga tak beransur. Akhirnya tanya, ternyata kontraktornya, mandornya, pejabatnya semua di neraka. Makanya jembatan cepat selesai. Jadi kisah-kisah seperti ini, ya, kisah-kisah seperti ini hasil dari kreativitas para ahli ceramah. Dan lama-lama kadang dinisbatkan ke Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, masa ini kan cerita zaman sekarang nih. Nanti kalau zaman anak cucu kita, kalau masih ada dunia ini, mungkin berubah jadi hadis Nabi nanti. Bisa aja itu. Banyak berapa? Makanya termasuk yang paling banyak memalsukan hadis Nabi adalah al-qussas. Yaitu para tukang cerita, tukang kisah. Kalau kita mungkin tukang jubek ya. Tukang jubek. Nah, zalika li'anna al-qasasa kanat min al-bida'il muhdatsa 'inda as-salaf. Muawiyah mendapatkan seorang penceramah, pencerita, pencipua atau pencora. Tak juga tahu ya. Okey. Zalika li'anna al-qasas. Kenapa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu mengingkarinya? Karena itu termasuk bid'ah yang adakan di kalangan as-salaf. Di kalangan as-salaf. Pak Nabi Amir Al-Hauzani dia bercerita, Abu Amir Al-Hauzani bercerita, hajajna ma'a Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Kami haji bersama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Falamma qadimna Makkah ukhbira bi anna qassan yaqussu ala ahli Makkah. Ketika Muawiyah sampai di Makkah, dia waktu itu khalifah. Khalifah. Ukhbira bi anna qassan yaqussu ala ahli Makkah maulan li Bani Makhzum. Bahwa ada seorang tukang ceramah, tukang kisah berceramah di depan penduduk Makkah dari Bani Makhzum. Fa arsala ilaihi Muawiyah. Lalu Muawiyah mengutus kepadanya, faqala umirta bil qasas. Ada yang mengizinkan kamu untuk bercerita? Qala la, tidak. Qala fama hamalaka ala an taqus. Kalau gitu apa yang membuat kamu berceramah? Qala nanshuru ilman 'allamanahu Allah. Kami menebar ilmu yang Allah ajarkan kepada kami. Ini dianggap ilmu. Yang tadi itu dianggap ilmu. Masyarakat yang tidak tahu juga dianggap yang tadi, cerita macam tadi. Masyarakat suka tak? Dianggap ilmu. Nah, jadi dia katakan mengajarkan ilmu yang Allah ajarkan. Qala law kuntu taqaddamtu ilaika qabla marrati hazi laqata'tu minka tabaqan. Summa qama hina shalla adh-dhuhra bi Makkah faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal kitabain iftaraqu fi dinihim ala 72 millah. Kemudian dia katakan, andainya, berkata Muawiyah, andainya saya lebih dulu datang kepadamu di kala yang lain, laqata'tu minka tabaqan, maka saya akan, mungkin maknanya mungkin akan saya hukum kamu dengan dipenggal. Artinya dari ancaman dari Muawiyah. Kenapa? Karena ini berdusta atas nama agama. Thumma qama hina shalla adh-dhuhra bi Makkah. Kemudian dia berdiri setelah salat zuhur di Makkah, berpidato. Muawiyah khalifah berkata, faqala, dalam pidatonya dia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala 72 millah.
Sesungguhnya ahli kitab, yaitu ahli Taurat dan ahli Injil, Yahudi dan Nasrani, berpecah belah, berfirqah-firqah fi dinihim, dalam agama mereka, menjadi 72 golongan. Dia menyebutnya sebagai millah, yaitu agama, cara beragama. Millah itu adalah cara beragama. Wa inna hadhil ummati, dan umat ini, sataftariqu ala 73 millatan atau 70 millatan fil ahwa. Dan umat ini pun akan terpecah belah, bercerai-berai menjadi 73 cara beragama fil ahwa, karena mengikuti hawa nafsu. Semua yang tidak pakai dalil, semua yang salah mengambil dalil, itu adalah ikut hawa. Kulluha fin nari illa wahida, semuanya masuk surga kecuali satu. Hah? Sampai hati apa? Semuanya masuk surga kecuali satu. Hah? Wih, teganya tuh tuan. Masuk orang 72 golongan ke neraka, enggak bahaya tuh. Hah? Nah, 72 golongan semuanya masuk surga. Masuk neraka. Illa wahidah, kecuali hanya satu. Wa innahal jamaah. Wa innaha al-jamaah. Sesungguhnya yang satu itu adalah al-jamaah. Ini kan al-jamaah ini aswajah. Iya kan? Sunnah wal jamaah. Nah, makanya harus kita dudukkan siapa ahlus sunnah itu, siapa al jamaah itu. Hah? Siapa ahlus sunnah itu? Hah? Ada pengikut Rasulnya. Yang berpisah, yang bercerai-berai ini semuanya pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa itu ahlus sunnah wal jamaah itu? Fikihnya Syafi'i, ya, akidahnya Asy'ari atau Maturidi, tasawufnya Ghazali dan Junaid al-Baghdadi, tarekatnya Naqsyabandi. Itu. Hah? Itu sunnahnya Indonesia. Sunnahnya Indonesia. Kalau maksudnya sunnahnya sunnah Indonesia, betul. Nanti sunnahnya orang India, fikihnya mesti Hanafi, sah? Akidah mesti Maturidi, tuh? Tasawufnya mesti Al-Farabi, misal. Kemudian tarekatnya mesti Diobandi, misal. Taib, tidak ke Afrika. Sunnahnya Afrika, bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Afrika mesti fikihnya Maliki, sebagian ya, sebagian Syafi'i. Kemudian tasawufnya mesti enggak lain lagi. Nanti tarekatnya mesti Syadzili, Tijani. Taib, kalau maksudnya adalah sunnah masing-masing negara atau masing-masing kawasan. Tapi kalau maksudnya ahlus sunnah itu adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ahlus sunnah itu adalah Nabi dan para sahabatnya. Nabi dan para sahabatnya. Makanya ketika ditanya kepada Nabi, siapa yang selamat itu? Jawabannya, orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Nah, terbukti dalam sejarah bahwasanya sahabat Nabi semuanya selamat, tidak ada yang masuk aliran, 72 ini tidak masuk. Mereka yang satu itu, jelas. Makanya kalau nak selamat, Nabi suruh alaikum bisun sunnati,
Karena memang ahlus sunnah yang selamat. Siapa mereka? Nabi dan para sahabat. Kenapa tabi'in tidak usah masukkan? Tabi'in masuk dengan syarat seperti sahabat mereka beragama. Karena tabi'in tak semuanya selamat. Tabi'in ada yang membelot, maksudnya ada yang menyimpang. Maksudnya di generasi tabi'in ya, ada orang yang menyimpang. Bukan semua tabi'in menyimpang. Paham tak? Kalau tak salah temolo dia enggak. Jadi isu dah enak lama lah ke. Jadi sebagian tabi'in ada yang menyimpang. Ikut aliran sesat. Tapi sahabat tak ada yang menyimpang. Semuanya selamat. Apa sebab? Karena mereka al-jamaah ala sunnah. Mereka berjamaah di atas sunnah. Kalau dah mulai ikut hawa, mulai kita tinggalkan sunnah. Dan ketika kita tinggalkan sunnah, masuk mendaftar salah satu dari 72. Tapi kalau tidak masuk, tidak meninggalkan sunnah, istiqamah dengan zaman Nabi dan para sahabatnya, insya Allah tidak perlu daftar lagi di kedua 72 golongan, karena tetap berada di jalan asli. Jelas ya? Jadi kalau ditanya ahlus sunnah itu siapa? Nabi dan para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti cara mereka beragama. Tengok aja lah, nampak semuanya gambarannya. Oh enggak, ini pemahaman sahabat, tapi mana sahabat? Tidak ada sahabat mengatakan itu. Menurut saya dia pahamnya seperti ini. Pandai lo menafsirkan pemahaman sahabat tanpa ada perkataan sahabat. Kita tahu pemahaman sahabat dari ucapannya. Kan kita bilang, saya nak tahu isi hati beliau. Keyakinan itu kayak isi hati. Kalau dia diam aja, bisa saya tahu? Kecuali saya masuk ke dalam hatinya. Kalau masuk saya dalam hatinya, bahaya. Jadi kaum muslimin, kita nak tahu akidah sahabat dari apa yang mereka katakan, bukan dari apa yang kita tafsirkan. Jelas ya? Jadi mereka mengatakan seperti apa yang mereka terima dari Nabi, seperti itulah keyakinan mereka, bukan seperti yang kita paksakan. Ini ada yang mengatakan sahabat itu pemahamannya tidak seperti yang mereka sebutkan, seperti yang kita tafsirkan. Antum mandai-mandai. Bahkan Nabi pun dianggap seperti itu. Padahal Nabi mengatakan tidak seperti itu. Jelas? Hanya apa itu urusannya? Pahamnya kan? Nah, alhamdulillah kalau paham, dan buat sawat contohnya. Baik. Kemudian wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwanya akan keluar dari umatku beberapa kaum tatajara bihim tilkal ahwa, yaitu mereka berjalan beriringan dengan hawa itu. Beriringan dengan hawa, kama yatajaral kalabu bi sahibihi, seperti berpenggiling berjalan dengan orang yang menghidupkannya. Tahu penggiling? Siapa yang pernah menggiling tobu? Tidak tahu. Roda tahu? Roda tahu? Roda penggiling. Dia akan berjalan mengiringinya. Jelas kamu semua. Jadi mengikut roda itu, mengikut penggiling itu dia berjalan. Kalau dia sempat apa? Tidak bisa dia menggiling. Tidak juga kalau. Jadi harus berjalan mengikuti hawa. Wala yabqa minhu irqun wala mifsalun illa dakhalahu. Tak ada satupun urat di butang, tidak ada pun satupun urat atau sendi di dalam tubuhnya kecuali masuk ke dalamnya hawa itu. Masuk ke dalamnya hawa itu. Allah musta'an. Azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah Rabbana. Kemudian saya mengatakan, "Panzur ya Abdullah, lihat bagaimana ila hadzal sahabi al-amir al-faqih, bagaimana sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan pemimpin dan seorang faqih, allazi ankara ala qassi Makkah ma lam yakun ma'rufan min hadis salaf." Dia ingkari ya seorang penceramah Mekah yang sebelumnya tidak dikenal dengan cara seperti itu di hadapan salaf. Wa kaifa annahu tajja ala zalika bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berhujjah untuk mengingkarinya dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang perpecahan umat, karena itulah yang akan buat perpecahan. Setiap ada yang baru pasti akan membuat jalan baru. Setiap banyak jalan baru, semakin banyak orang meninggalkan jalan lama, jalan yang dibuat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Kemudian beliau tidak menghukumnya karena memang belum pernah menghukum orang seperti ini, belum ada ketentuan hukumnya. Nah, kemudian wa ablagu min zalik inkaru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan lebih dahsyat lagi bagaimana Ali bin Abi Thalib mengingkari ala man qaddamahu ala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu, orang yang mengatakan beliau lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar. Artinya kalau ada orang yang mengatakan saya Ali lebih baik dari Abu Bakar dan Umar, langsung sesat aja tuh,
Naam, dia katakan ala wala yablughani an hadin yufaddiluni alaihi ma illa jalattuhu haddal muftari. Ya. Ingat, jangan sampai ada seorang pun yang saya dengar mendahulukan saya dari Abu Bakar dan Umar. Kalau ada, saya akan cambuk dia seperti dicambuknya orang yang menuduh berzina. Berapa kali? 100 kali atau 80? Taib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT akan dicambuk karena dianggap dusta. Karena itu adalah dusta dan itu tuduhan. Nah, sebagaimana tidak boleh menuduh orang-orang yang baik-baik berzina, maka tidak boleh mengatakan Abu Bakar dan Umar, Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Itu oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seperti dikatakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah. Wa an Uqbah bin Huraits qala sami'tu ibn Umar yaqul wa jaa rajulun qasun fajalasi fambilsi. Dari Uqbah bin Huraits, dia mengatakan, saya mendengar Ibnu Umar ketika datang kepadanya seorang qas, tukang cerita. Fajalasa fi majlisi, dan duduk di majlisnya. Faqala lahu Ibnu Umar qum min majlisina. Ibnu Umar mengatakan, ayo tinggalkan majlis kami. Meninggalkan majlis kami. Fa aba iyakum, tapi dia tidak mau meninggalkan majlis. Fa arsala Ibnu Umar ila sahibi syurtah aqimil qas. Lalu Umar memanggil polisi, aparat, untuk menyuruh orang pergi. Qala fa ba'atha li fa aqamahu. Maka datang polisi dan dibawanya orang itu pergi. Artinya Abdullah bin Umar menganggap bahwa para penceramah pendusta seperti ini, pencerita seperti ini adalah bagian yang merusak agama. Barangkali itu bisa lihat bagaimana banyaknya penceramah yang merusak agama. Kenapa? Mereka bercerita sesuatu tanpa ilmu, dan itu dianggap ilmu oleh orang. Dan memang sifatnya manusia itu suka yang aneh-aneh, kan? Ya, bahwa Nabi dengan seekor burung, telurnya seperti sebesar rumah misalnya, kan senang dengan sebesar rumah. Dalam telurnya ada pula bidadarinya dan sebagainya. Makanya, mohon maaf, banyak hadis-hadis palsu lahir dari mulut-mulut para penceramah. Dan subhanallah, di saat ilmu kurang, maka penceramah lebih dipandang. Kenapa? Karena ilmu kurang, ulama tidak dihormati, tetapi penceramahlah yang diangkat tinggi. Nah, kemudian wa anil Aswad bin Hilal qala, dari Aswad bin Hilal dia berkata, kana rajulun yaqus, ada seseorang laki-laki yang tukang cerita. Fa utiya Ibnu Mas'udin, lalu didatangi Abdullah bin Mas'ud. Faqila lahu, lalu diceritakan kepadanya. Fajah, lalu dia datang. Fajalasa fil qaumi, lalu dia ikut duduk di situ. Falamma sami'a ma yaqulun, ketika dia mendengar apa yang mereka katakan dari cerita-cerita tadi, qama, dia berkata, dia pergi. Faqala ala tasma'un, falamma nadharu ilaihi, mau tak kalian mendengarkan apa yang saya katakan? Ya, setelah dia berdiri, lalu dia katakan pada mereka, coba dengarkan saya. Falamma nadharu ilaihi, kemudian mereka memperhatikannya. Qala ta'lamuna annakum la ahda min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi aw innakum la tumsikuna bi tarafi dhalalah. Kalian tahu, apakah kalian lebih dapat petunjuk dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian sedang memegang ujung tali kesesatan? Kalian sedang ditarik menuju jalan kesesatan.
dua aja pilihan. Kalian lebih hebat dari sahabat atau kalian dalam jalan yang sesat. Mana yang betul? Mereka lebih hebat dari sahabat? Hah? Tidak mungkin. Yang mungkin adalah mereka di jalan yang salah, jalan yang sesat. Itu Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan. Nah, wa kana Umar bin Khattab yadribu man yasumu fi Rajab. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya menghukum orang-orang yang mencambuki orang-orang yang puasa di bulan Rajab. Artinya mengkhususkan puasa tertentu di bulan Rajab. Yakhussuhu bidzalik, yang dikhususkannya dengan puasa, hatta yada'unahu, sampai mereka meninggalkannya, dan wayuftirun, dan mereka membatalkan puasa itu. Apa alasan Umar? Fa an Kharasah bin al-Hurr, dari Kharasah bin al-Hurr qala, dia berkata, ra'aitu Umaran yadribu akuffan nasi fi Rajab. Umar merotan tangan-tangan orang di bulan Rajab, macam kita di pondok dulu, kena rotan karena pelanggaran, buka barit. Hatta yada'uha fil jifan. Nah, beliau meletakkannya di atas nampan-nampan makanan. Supaya apa? Yaqul kulu, makan. Fa innama huwa syahrun kana yu'azzimuhu ahlul jahiliyah. Karena Rajab ini dulu adalah bulan yang diagung-agungkan oleh orang jahiliyah. Jadi kalau ada hari perayaan jahiliyah lalu kita ikut pula mengagungkannya, kalau bosnya Umar kena rotan. Jelas ya? Jadi padahal kaum muslimin dan muslimat, Rajab kan termasuk bulan haram yang dianjurkan puasa, tapi ketika mereka menjadikannya seperti khusus, maka Umar larang. Seperti orang-orang jahiliyah dulu menjadikannya penghormatan khusus, sampai disebut dengan Rajabu Mudhar. Khususnya Bani Mudhar, kabilah Mudhar mengkhususkan bulan Rajab dengan ta'zim yang berlebihan. Nah, oleh itu kaum muslim, dan pada hari ini kita temukan di berbagai negara orang memuliakan bulan Rajab, bersungguh-sungguh memuliakan, bahkan lebih dari bulan Ramadan sebagian, lebih daripada bulan Ramadan. Saya mengatakan wadzalika annahu lam yarid fi syar'i ma yadullu ala istihbabi dzalik, karena tidak ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa afdal puasa di bulan Rajab, dalil umum semuanya. Naam. Wa katsirun minal juhalil yaum, banyak orang-orang jahil hari ini, yata'abbaduna fi Rajab, beribadah di bulan Rajab, ma la yata'abbadunahu fi Ramadan, lebih dari beribadah di bulan Ramadan. Fa illallahil mushtaka ma asra'an nasa ila bidah, hanya kepada Allah kita mengadu, sungguh cepat orang berbuat bid'ah. Wa hadzal bab wasi'un liman tatabba'u, bab ini sebenarnya banyak pembahasannya. Wa inna aradna tamtsil, kita hanya memberikan contoh, yaitu lal hasr, tidak mengumpulkan semuanya, liyatta'idha kullu man alqas sam'ah, supaya orang yang mau mendengar mendapat ada pelajaran. Wa yahdhara kullu man alifa bid'atan, dan hati-hati terhadap orang yang biasa melakukan bid'ah, khususnya para pencipuan, para pencipuan. Laisa 'alaiha min dinillahi dalil, yaitu tidak mementingkan dalil dalam mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Kita lihat berapa banyak orang kadang-kadang berfatwa dalam suatu masalah tidak berdasarkan dalil, tapi berdasarkan apa yang diinginkan. Asal ada pendapat maka boleh disebut walaupun tidak berdalil. Itu biasa. Seolah-olah pendapat ulama itu adalah dalil, padahal yang sahih adalah qaulul alim la yustadallu bihi. Kan pertanyaannya kan begini misalnya, Ustaz, ada enggak dalam sunnah Nabi amalan seperti ini? Kan itu.
Jawabannya jelas, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, tidak dilakukan oleh as-salaf, para sahabat, tetapi ada satu orang si fulan melakukannya. Oleh sebab itu, karena seorang si fulan itu melakukan, seolah-olah dia adalah Quran atau sunnah Nabi SAW. Padahal si fulan yang melakukan itu pun sanad kepadanya juga tidak jelas. Paham ya? Sanad kepadanya juga kadang terputus. Sudahlah tidak sahih daripadanya, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, tidak ada amal sahabat, tapi karena sudah mentradisi dan jadi kearifan lokal, tidak boleh dijelaskan bahwa itu tidak dibenarkan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya masyarakat senang di sini, senang di sana, senang di mana-mana. Itu di mana-mana, yang penting senang. Bahkan fatwa bisa dalam sekejap berubah. Ya, bisa sekejap berubah demi kalau ndak mau bapak tua haram tetap haram intoleran. Intoleran. Ya subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang ini disebutkan Syekh dengan tujuan agar kita hati-hati terhadap orang yang biasa bermain api bid'ah. Karena bermain api bid'ah itu berbahaya. Bisa-bisa kita masuk neraka. Antum panitia neraka ya. Itu pula bahasanya. Enggak. Kita bukan panitia neraka. Justru kita mewanti-wanti jangan sampai ketemu dengan panitia neraka. Siapa panitia neraka? Malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Tolong melawannya. Tolong melawannya. Makanya jangan buat yang menyimpang dari jalan Nabi alaihissalatu wassalam. Orang ramai menyimpang, ya kita doakan mudah-mudahan nanti kembali ke jalan yang terang. Ini kalau Leponmus itu balik, macet rupanya di sana kan. Nyawalnya kan mengelak itu kan karena menghilangkan macet di sini. Jalan besar, ke jalan besar kan sering macet kan, dihentikan kajian. Kan macet itu. Akhirnya pindah jalan alternatif yang sebenarnya juga sudah duluan macet juga. Akhirnya balik lagi ke jalan utama. Lebih baik macet di jalan utama daripada macet di jalan buntu. Ya, jadi tahanlah macet di jalan utama. Jangan sampai macet di jalan buntu. Kalau jalan utama macet banyak pelayanannya. Wanggale masih ramai. Sah di jalan utama kan lengkap kan fasilitas. Tapi di jalan gang tu enggak. Bengkel enggak ada. Lubang-lubang banyak. Oleh sebab itu lebih baik tetap di jalan utama. Semakin longgang semakin laju jalan kita kan. Iya, semakin longgang semakin laju jalan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghilangkan bid'ah dan mematikannya, dan diganti dengan menghidupkan sunnah dan menyuburkannya. Ya tentu sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang Allah berikan serta kemudahan yang kita dapatkan. Wallahu taala alam. Saya cekak dan sampai di sini. Mudah-mudahan kita sambung pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Baik, kita tutup aja lah ya. Nah, nanti hujan lagi banjir. Nah, wabillahi taufiq. Dalam doa hujan ya. Baik, terus mau dilanjutkan? Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.
anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.